itu langsung ditransfer buat gaji pemain dulu. Waktu itu lu mulai nyari pemain baru ya? Ya, jadi pemain baru jalannya seperti karena itu. Sudah mulai ada duitnya gitu. Betul, tadi gue liatin ke Santun sama Idan kan, di sini kan ada stabilo biru, uang masuk, langsung gaji pemain semua gue bayarin. Ada quote mengatakan, asik. Udah lama nih gue nggak dengerin pesan moral ini pesan moral nih. Tidak penting apa yang kamu lakukan, yang penting itu apa yang mereka pikir kamu lakukan. Halo semuanya, ketemu lagi kita di Main Basket Podcast bareng saya Idan, ada sobat saya sebelah sana, Santun Frederick, dan kita kedatangan satu bintang tamu. Dulu terkenal, sekarang masih terkenal. Dennis Depriyadi. Halo Den. Halo, apa kabar Idan, Santun? Baik, alhamdulillah. Dennis ini dulu adalah Sehat. CEO-nya Bandung Utama, tim yang pernah bermain di NBL Indonesia dan IBL. Tapi sebelum ke sana, gue juga mau ngasih tahu ada satu yang hilang, namanya Dimas Muhari. Lagi nggak enak badan. Tapi emang lagi nggak enak badan. Kalau lu lihat Instagramnya kemarin, lagi ditiduran di kasur gitu, kasihan gitu. Ya mudah-mudahan cepat sembuh. Hari ini Main Basket Podcast akan membahas topik yang menurut gue keren banget. Tapi sebelum itu, gue juga mau ngasih ucapan selamat, pujian, dan hal-hal bagus lainnya untuk IBL musim 2022. Minggu ini kita akhirnya mulai, sudah jalan IBL 2022, dimulai tanggal 15 sampai 22 Januari. Sebelumnya kita lihat bagaimana semaraknya media sosial khususnya dalam menyambut musim 2022 ini. Karena kita tahu 2021 itu bubble di Cisarua Bogor. 1 bulan, 2 bulan sebelum 2022 itu media sosial apalagi ketambahan 4 tim baru. Wah, udah rame banget tuh ngomongin IBL 2022 akhirnya jalan dan menurut gua pribadi sih bagus banget gitu. Nah, tetapi kalau lu semua pada ingat dan gue yakin lu semua pada ingat, sekitar kurang dari 1 bulan, beberapa minggu sebelum IBL itu bergulir, ada satu berita pahit, nggak begitu enak. Waktu itu Direktur IBL Junas Miradiarsah, Pak Junas Miradiarsah, lewat konferensi pers media mengumumkan bahwa ada kasus yang mencoreng wajah basket nasional kita, yaitu kasus pengaturan skor yang melibatkan 5 orang pemain Pasifik dan 1 orang pemain Bali United. Singkat cerita, mereka semua sudah dapat sanksi dari IBL sendiri. Mereka tidak boleh terlibat seumur hidup di dunia IBL, baik itu sebagai pemain, pelatih, ofisial, dan lain-lain. Kemudian ada sanksi 100 juta 100 juta per pemain yang harus dibayarkan kepada liga. Lalu kemudian ada sanksi juga dari Perbasi, di mana itu beda-beda. Ada yang dapat sanksi nggak boleh terlibat di dalam dunia keperbasian atau perbasketan Indonesia. Bukan Perbasi. Nggak boleh terlibat di dunia basket Indonesia dengan nilai sanksi, jumlah sanksi macam-macam. Ada yang 4 tahun, ada yang 1 tahun, 1 sampai 4 tahun. Begitu. Nah, waktu itu muncul, kasus itu muncul, gua itu langsung terbawa ke 5 tahun yang lalu. Kalau dari sekarang 5 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2017. Kasus serupa pernah terjadi di basket Indonesia, di dunia profesional Indonesia. Jadi sebelum nanti kita ke Santun, ke Dennis, gue mau cerita dulu sedikit nih ya, nggak apa-apa ya latar belakang. Begini, tahun 2017 itu sekitar akhir tahun November itu ada turnamen di Surabaya, Jawa Post Pro turnamen waktu itu namanya, 2017. Baru jalan 1 hari atau 2 hari, seingat gue, lupa ingat. Tiba-tiba heboh karena ada 1 pemain yang bermain di JP Pro itu ternyata statusnya adalah tidak boleh main. Dia itu sedang terkena sanksi karena terlibat pengaturan skor. Sama seperti sekarang. Karena dia main, akhirnya terbukalah kasusnya. Dan pada saat itu kasusnya adalah 8 orang
pemain waktu itu namanya Siliwangi, 8 orang pemain Siliwangi Bandung terlibat skandal pengaturan skor atau match fixing di IBL 2017. Plus 1 ofisial. Plus 1 ofisial. Nah, kemudian isu itu berkembang. Akhirnya dibeberkan waktu itu sama Perbasi dibeberkan. 8 pemain nih yang terlibat si AB. Ternyata mereka ini sudah kena sanksi. Waktu itu Perbasi itu diem aja, tidak dibeberkan. Nah, salah satu sanksi ini tidak boleh main di dunia basket Indonesia. Tapi ada satu yang melanggar, gara-gara dia melanggar itu udah terbongkar gitu. Nah, waktu itu jadi rame. Terusannya ada pelatih lain juga sebenarnya, tapi tidak terlalu terekspos. Kami ada dokumentasinya di dalam bentuk tulisan. Ternyata ada seorang pelatih lagi dari tim lain ngomong bahwa dia juga tahu ada 2 pemain dia terlibat. Kemudian tapi tenggelam pembicaraan itu. Lalu kemudian bersamaan dengan 8 pemain Siliwangi itu, waktu itu dicurigai ada 13. Kalau di basket ini 10 ya, 13 pemain lain yang dicurigai melakukan hal serupa. Tapi kemudian tenggelam, kita tidak pernah tahu 13 pemain itu siapa aja. Nah, saat ini kita kedatangan tamu yang boleh dikatakan salah satu pusat kejadian itu waktu itu. Dennis Depriyadi. Dennis Depriyadi ini dulunya adalah CEO Bandung Utama, kemudian awalnya Bandung Utama. Kemudian klubnya berubah nama jadi Siliwangi. Nah, kasus ini terjadi ketika namanya jadi Siliwangi. Ketika kasus itu mencuat, terjadi match fixing dan lain-lain gitu, terdengar bukan rumor, tapi rame di luar bahwa seolah-olah ada pembenaran terhadap kasus match fixing ini yang dilakukan oleh para pemain ini. Mereka melakukan ini karena manajemen tidak membayar gaji mereka. Tidak membayar gaji mereka, Siliwangi gitu. Gua sih udah kenal lama sama Dennis ya. Udah kenal lama sama Dennis. Waktu itu terjadi, gua langsung konfirmasi ke Dennis, betul lu nggak pernah bayar gaji pemain gitu? Wah, ntar dulu bro, gue lagi pusing apa segala saat itu ya. Tapi kesini begitu ada kasus Pasifik dan Bali United mencuat, Dennis akhirnya mau angkat bicara gitu. Oh, gue juga mau klarifikasi deh apa yang terjadi saat itu. Gue udah cukup lama berdiam dan nama gue dan beberapa teman lu ya cukup tercoreng seolah-olah kami menelantarkan pemain sehingga ada hak untuk mereka melakukan match fixing, padahal ceritanya tidak seperti itu gitu ya. Dan kasih gambaran dikit dulu, apa yang terjadi saat itu, Den? Oke, thank you main basket. Ini nama santun ya. Sama Dimas sakit. Dimas, cepat sembuh ya, Dim. Sama istri lo, Tun, cepat sembuh, Mbak Sani. Oke, thank you banget waktunya. Dan yang pasti sih ini udah 4 tahun ya. 18, 19, 20, 21, 4 tahun kita. Sekarang 22, Den. 22 lah ya, 4 tahun lebih lah ya. Gua berdiam diri lah ya. Tiarap, karena ada beberapa case di Bandung Utama pada saat itu. Ya balik lagi dari hati yang paling dalam, ingin minta maaf ke semua insan basket Indonesia, ke semua stakeholders basket Indonesia, ke mantan-mantan pemain Bandung Utama ataupun Siliwangi pada saat 2017. Gue ganti nama, minta maaf apabila gue secara pribadi pada saat itu sebagai leader ya ada kesalahan yang langsung atau tidak langsung, karena semata-mata ya hanya ingin bahwa gue bisa kontribusi melalui Bandung Utama di basket Indonesia. Itu dulu bro. Nah di sini thank you waktunya balik lagi supaya apa ya, gue bisa menjelaskan secara detail satu sisi sisi lain yang selama ini belum pernah didengar oleh publik. Dan gue bicara itu ya lebih enak kan bicara data, fakta semuanya, sehingga tidak menimbulkan asumsi atau fitnah itu. Dan kalau Idan nanya bagaimana awalnya yang terjadi match fixingnya, Dan? Apa ini? Match fixingnya langsung kita ngomong match fixingnya nih, karena drama banyak banget nih. Banyak ya dramanya, ini memang gue harus clarify ya. Jadi match fixingnya dulu. Awalnya itu memang ini terjadi ketika tahun 2017 ya, 2017, dan ketika off season di sekitar bulan Mei, Juni, Juli, kami sedang akan merecovery ya,
merecovery semua struktur organisasi di klub ini, baik secara struktur organisasi atau finansial ya. Nah, ketika pada bulan-bulan, gue lupa ya, apakah bulan Juli atau Agustus, pada saat gue akan melakukan pembayaran ke beberapa pemain ya, yang ada mungkin sisa kontraknya atau gajinya berjalan ya, season berjalan, tiba-tiba gue ditelepon temen gue, bro, pemain lu gini. Oh gitu, kaget kan? Buktinya dari mana? Gue ada buktinya. Nah, singkat cerita, kita dapat bukti, ada bukti, dan di iPad gue pun gue simpan, dan tidak pernah gue sebarkan kemana-mana. Di beberapa manajemen juga ada, yang buktinya itu memang ada dari pihak berwajib ya, sampaikan itu bukti bahwa conversation, obrolan antara pemain yang terlibat tersebut ya, conversationnya ada, dan memang Para pemain yang terlibat. para pemain ada conversation, dua pemain ini bicara, dan akhirnya gue di situ ngelus dada, manajemen ya sedih bro, harus digimanain. Nah, kita meeting internal pada saat itu, meeting internal ya, kita tadi mau kita bawa pidana, kita pidanain aja. Cuma kesepakatan terakhir, gak usah. Bagaimanapun kami melihatnya adalah bagaimana mereka adalah pemain basket sebelumnya, betul nggak? Maksudnya dia hidup di basket kan? Iya. Nah, yang menyebabkan match fixing ini kita kan belum menggali kan pada saat itu. Akhirnya kita menyerahkan ranahnya ini ke Perbasi. Kami datang ke Perbasi, ke Perbasi kita datang, sekjen sebelumnya kita datang dengan ada 3 orang Perbasi, nggak usah sebut namanya, atau sebut? Nggak usah ya. Nggak sebut namanya, gue liatin buktinya ini. Silakan, ini buktinya jelas, pemain gue pada match fixing, 8 pemain ini, dan 1 official gue. Kalau Anda tidak bersikap, kami akan lanjut. Apakah ranahnya ke pidana atau apa, kan seperti itu. Seringan waktu, mereka katanya dipanggil. Dan akhirnya dipanggil, dan bukti yang gue kasih ini semuanya, dan mengaku dan katanya dihukum. Ada yang scoresnya di IBL nggak boleh seumur hidup kan, di basket ada yang 4 tahun, 5 tahun nggak tahu lah. Nah, gue tanya oke. Gimana lanjutnya? Nah, pada saat itu kan beberapa pemain ini kan, Pak, ini kapan gaji saya yang dibayar berjalan ya? Itu kan berarti kan Juli ya, bulan Juli Pak Agustus itu kan, sebelum ketahuan kan. Nah, setelah mereka di situ nggak ada ngelapor sama sekali ke gue, pernah even one yang nelfon ke gue, yang datang nggak ada sama sekali. Ya, si Perbasi nanya, ini gimana? Ya kalau mereka mau datang aja ke gue. Dia tahu rumah gue, dia tahu kantor gue, dan lain-lain juga kan datang. Nggak ada yang datang sama sekali. Karena kalau ketika mereka datang ke gue, katakanlah bicara, kita nggak ngomong gaji sebelumnya ya, kan buktinya kita ngomong yang akan nih, yang akan. Yang mereka mengklaim akan ada kontrak yang sampai habisnya sampai dengan November 2017 ataupun Desember 2017 ya. Datang aja. Udah gua tanya, ini gimana urusannya? Oke, bentar. Potong. Gini. Nanti Lanjut. gua dulu lagi tanya. Betul. Berarti 1 nih catatan. Match fixingnya terbukti ya. Terbukti dong. Match Jelas. fixingnya terbukti jelas dan para pemain ini mengaku di hadapan Perbasi. di hadapan Perbasi. Nah, Info ke gua ya. lu bisa cerita sedikit nggak gitu? Gimana prosesnya sehingga anjir match fixing gitu, bener gitu, gimana sampai ketahuan gitu orang para pemain ini melakukan match fixing, ceritanya? Proses match fixingnya. Ya, Ya. proses match fixing, dan kok lu bisa tahu gitu? Yang lucu gini ya, mungkin nanti yang nonton beberapa akan ketawa sendiri dalam hatinya ya, kalau gue buka ini. Jadi gini, ketika terjadi match fixing itu, yang gue ditelepon dengan bukti yang ada, H+2, gue panggil itu yang salah satu, dari 9 tadi, gue panggil salah satu. Ya, gue panggil salah satu, kita interview. Pada saat itu gue sama Fatoni, karena kita which is domisili di Bandung. Gua ada Fatoni itu adalah pelatih sampai sekarang ada di akademi bareng-bareng sama kita. Ya, the guy yang memang masih berdiri nih di sebelah gua nih bro, kayak gitu. Gua panggil dari 9 tersebut salah satu ya. Gua nggak akan sebut namanya siapa yang gua panggil. Gua liatin buktinya, gua gebrak, dia nangis, dia ngaku. Gua tanya kronologis akibatnya, dia cerita detail dari A sampai Z. Bagaimana cerita langsung biar orang pada tahu? Ya itu yang gua tunggu lu pas nanya itu. Nah, jadi dia bilang ini sudah terjadi memang sejak dari awal season. Nah, awal season 2017. Nah,
Dan gue tanya gimana sih awalnya? Dia bilang bahwa kan dia orang Sunda ya, maksudnya sorry, gue buka jadi maksudnya dari salah satu tersebut, ya Pak ini jadi kalau setiap ketika ada game plan, which is pelatih dulu kan bos ya, nah ada game plan tersebut di meeting, nah ketika dia akan bermain match fixing-nya itu 8 pemain ini plus si 1 official ini atau 8 pemain katakanlah ada kode namanya buka warung. Gue buka tuh, buka warung. Buka warung tuh jadi mereka akan meeting lagi di luar meeting sebelumnya game plan tadi. Gitu ya. Jadi udah ada rapat lagi ya? Ada rapat 2. Nanti kita strategi main ini ya, gini. Selesai itu mana ngumpul deh. Betul. Nanti kita mainnya begini. Nah, gitu. si pelatih kan udah bikin gimana cara biar menang dong, betul. Iya. Mereka buka warung tuh, bahwa game yang nanti besok atau ya besok pasti dong, gini strateginya. Nah, setelah itu si official itu dikasih handphone bro. Ini by interview ya, gua tanya, gua gali ke salah satu itu dikasih handphone nomor bahwa ini handphone nanti lu akan dikasih dan lu akan ada SMS. Dia duduk belakang bench kan official kan, ada lu buka kasih kode katanya. Kodenya gua lupa seperti apa karena cerita ke gua bisa di atas kepala atau apa. Ketika ada SMS, pesannya cuma 2 katanya. Lu ngasih kodenya harus jauh-jauh dari 2 pemain yang nggak ikutan. Gue sebut aja yang nggak ikutan ya. Nggak usah disebutin. Nggak alasannya. Yang satu pemain karena kapten. Tapi nggak apa-apa sih disebutin juga karena yang terbuka yang jadi ini pun sudah ketahuan. Siapa 2 pemainnya? Ya, yang satu Teddy kan, sekarang masih main Teddy karena kapten. Tadi Ramadan Shah. Yang kedua Andre Tiara. Andre Tiara karena katanya pernah dekat dengan gue, pernah main di Panasia dulu zaman gue jadi pemain kan kayak gitu. Itu 2 enggak. Nah, kata gitu, jangan deket dulu orang ini. Jadi ketika ada SMS, dia cerita ke gue tuh orang ini di bawah 20 katanya. Entah kodenya dia begini nih. Di bawah 20 tuh menang di bawah 20. Gue nggak ngerti. Oke. Gue nggak ngerti apakah 20, apakah margin dan lain gue nggak ngerti. Di bawah 20. Nah akhirnya kalau time out dia pegangin handuk tuh kan ke pemain harus jauh dari Andre Tiara sama Teddy. Di bawah 20 itu detailnya. Nah handphone itu nyala katanya, tapi itu katanya nomor itu nggak tahu gimana akan berubah lagi atau gimana setelah ada buka warung selanjutnya. Gitu ya. Nah itulah jalannya begitu bro. Dan ini sudah berjalan lama. Sudah berjalan lama dan itu terjadi bro. Kita manajemen jungkir balik, nantilah di ini jungkir balik dan mereka dengan mudahnya buka warung untuk yang gue nggak tahu kenapa gitu kan. Gue sangat sedih pada saat itu. Kemudian sesuatu nggak? Enggak, aku lebih ke gini. Jadi kan sebelum bertemu Dennis, memang aku pribadi banyak dengar cerita-cerita tentang match fixing ini terjadi bagaimana. Yang paling banyak itu memang itu terjadi karena mereka itu tidak dibayar di klubnya. Nah, ini barusan Dennis kan ngomong itu. Ya tadi mereka bilang, tetap dibayar kan, Nis? Ya, tadi kan dia sempat nyebut. Tadi ini gua nyicil apa? Berarti emang nggak dibayar anak-anak lu atau gimana nih? Karena di luar kan bilang. Iya betul, yang paling santer kan itu boy. Jadi itu gosip yang gue denger. Jadi banyak pembenaran di luaran. Wajar dong mereka match fixing karena timnya juga nggak peduli kok sama dia. Jadi mereka dapat uang dari mana, makan dari mana. Kita tanya langsung berarti. Nah ini lu nggak bayar gaji orang ya? Ya ini karena itu perlu. Karena di luaran tuh santer banget kayak gitu. Ya tadi kan gue udah liatin ke lu tuh ya, sama ke Idan. Ini gue print transaksi rekening Bandung Utama Raya 2016-2017. Ini kan gue sebagai Stabilo ini bayar gaji pemain dan kontrak ya gue liatin. Jadi pada saat itu kita ada pemain existing yang season sebelumnya dan ada pemain yang baru, ya baru di season itu 2017. Pemain baru itu ada 4 ya kalau salah ya. Gue sebutin kalau salah ya. Iya. Sebutin jangan. Sebenarnya namanya udah tahu pada tahu kalau sebenarnya. Nah, gue takut salah aja nanti. Ya, itu ada pemain yang cari di mainbasket.com aja. Namanya sebenarnya sudah terbuka dari tahun 2017. Ya. Jadi ada pemain baru sekitar 4 ya. 4 atau 5 gue lupa. Ferdinand. 5-4 itu gaji dan kontraknya season itu lancar. Pemain-pemain existing, teman-temannya Andre Tiara dan Teddy, itu season itu gajinya lancar. Memang ada sisa-sisa
parsial atau yang belum dibayarkan di season sebelumnya, kita Bukan mencoba season sebelumnya, satu season. ya ada season 2016 pada saat itu ya, itu kita merestruktur, direstruktur oleh kita, di mana gaji dia di season 17 itu lancar, tapi ada tambahan-tambahan di yang season sebelumnya itu direstruktur ya. Kan buktinya ada di sini tadi gue liatin, ada parsial gaji yang itu berkesusun, tapi gaji-gaji mereka yang season itu, ini yang biru kan gue lihat dulu tadi itu lancar semua, jadi nggak ada tuh gosip yang katanya gue denger nih ya dari teman-teman gue yang sesama mantan pemain, mereka sampai kelaparan bro. Mesnya bro gue jagain, mes season terakhir di Cium Buluit di satu hotel, dia pada ini sendiri deh, kita jagain makannya, kita jaga. Gue cerita dulu tadi kan berapa uang dapur tuh buat masak perharinya, gue kasih dia buat masak, jagain makannya, gaji semuanya kita jagain. Ini buktinya di sini ada semua. Kalau mau berdebat kan by data, gue bilang. Gini. Nah itu. Sebenarnya ini sudah diceritakan sebelumnya ke gua sama Santun gitu ya. Biar gua tuh juga, ya Dennis ingin menyampaikan, gue juga mungkin bantu menjelaskan begini. Kalau gue bilang sama Dennis ada timelinenya apa yang terjadi sama Bandung Utama nih. Jadi waktu itu tuh sebelum ada Bandung Utama tuh ada namanya klub Citra Satria dulu ya. Oh iya, itu gue cerita juga. Citra Satria. Nah lalu kemudian Dennis dan teman-teman ini mengambil alih Citra Satria itu ketika NBL Indonesia ya. Merger. Tahun 2013. Ya. Merger jalan dan gue jadi saksi, Santun juga teman-teman NBL tahu, teman-teman yang nonton basket, mereka 2 kali jadi dapat anugerah manajemen terbaik NBL gitu. Kemudian di tahun 2015, Dennis cerita ke gue, tahun 2015 mereka ini dapat angin yang sangat segar. Jadi ada satu calon investor yang datang ke Bandung Utama itu bilang sama mereka, nggak apa gue sebutin angkanya? Jangan. Dia akan menginvestasi gede banget. X rupiah gede banget. 2015 bulan September kita dipanggil. Tertarik, gue mau chipin, oke kan happy dong anak muda pada saat itu. Oke, gini kita lari lagi gitu. Akhirnya kemudian berjalan di dia bikin rencana panjang, dan waktu itu akhirnya lu mulai keluarin duit pribadi dulu ya? Ya beberapa funders ya, ada banyak lah ya, ada beberapa yang pada keluar pribadi, ada Acut, ada Grandi, semua beberapa funders keluar untuk nahan cash flow kan. Nanti nih, tapi tiba-tiba di tahun 2016 bulan Juli panggil kita investor tadi yang mau Dan kita nggak jadi investor. Lu bayangin nggak bro pada saat itu. Jujur sih gue boleh bilang ya kena PHP lah ya, tapi ya nggak apa-apa. Itu part of business mungkin ya, atau part of circle life takdirnya lah ya. Terus ketika lanjut itu ya akhirnya kan banyak keputusan yang tidak populer dong, harus kita ambil. Jadi waktu tahun 2016 itu ada tadi angin baik, sekarang anginnya angin bohorok, angin tidak enak banget, angin PHP batal, sementara pengeluaran sudah cukup banyak dikeluarkan, rencana dijalanin gitu. Pada titik itulah salah satunya kemudian Siliwangi, sudah nama Siliwangi waktu itu ya? Belum. Masih Bandung Utama ya? Siliwangi nanti pas Desember 2016. Bandung Utama waktu itu langsung mulai melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk wah ini kita harus pengetatan macam-macam. Betul. Kalau gue nanti lanjutin, koreksi gue kalau keliru, lu mulai motong pemain. Ya, lu hapus pemain demi pengetatan budget. Jadi kan kita bicara perusahaan bro ya. Kita ingin perusahaan sehat kan kita harus pendapatannya bagus, pengeluarannya kecil ya nggak? Kan begini kan teorinya. Nah ketika overhead cost-nya lebih tinggi daripada pendapatan, kita harus bikin keputusan dong, betul nggak? Akhirnya pemain dari 18 pada saat itu kita layoff 8. Itu drama. Ya gue lihat lah di main basket, wah pada komen, gue ngeliat aja ya udah kan gue minta maaf ya memang. Nah beberapa tunggal-tunggal gitu pun kita coba merestrukturisasi juga. Jadi lu tunggak gajinya, yang ada lu tunggak? Bukan tunggak, ada yang mereka sudah dibayar. Ya gue sebut misalkan itu udah selesai. Kita ada pembayaran dari Garuda, masuk transfernya, misalkan transfernya dia kan, transfernya itu ya, kita kasih masuk ke Itun, selesai semua, nggak ada luka dan lain-lainnya. Beberapa ada yang udah lunas juga. Ada beberapa lagi yang belum yang kita sudah buat restrukturnya sampai dengan 2-3 tahun ke depan. Kalau season kita terus jalan kan restrukturnya. Jadi pemain yang sudah keluar terus yang existing itu kita sudah buat restrukturisasinya, plan untuk dibayarinnya kan begitu. Ini gue perlu tegaskan nih. Artinya memang lu sudah bilang sama mereka
Akan ada struktur. Guys, gua saat ini kita kondisi klub lagi ini bukan hal yang tabu ya, karena gue mendengar rumor di mana-mana tuh bahwa klub menunda gaji waktu itu, mudah-mudahan sekarang enggak tuh ada gitu. Ada. Jadi ini bukan hal yang tabu, ada yang menunda gaji. Nah, lu melakukan tunda gaji gitu. Ya, jadi gini. Gitu. Misalkan gajinya X rupiah, let's say 1.000 misalkan ya. Pada saat berjalan itu, pas cash flow itu, pada saat ketika zaman itu, kita bayar gaji mereka parsial 50%-nya, 500 kan, kayak gitu. Kan tertunggakan 500 kan, bukan berarti nggak digaji bro, tapi dibayarin sebagian. Nah, si tunggakan ini kita coba restruktur dibayarin per kapannya kan, nah, kayak gitu. Itu termasuk ke manajemen. Kenapa? Kita selalu memprioritaskan gaji itu pemain, pelatih, dan manajer tim. Kalau manajemen yang lainnya gajinya bisa tanggal 40 sampai 45 bro, dan mereka itu tertunggak juga. Nah, semua pegawai kita, pegawai maksudnya ada pemain dan pegawai itu kita buat restrukturnya, diparsialkan seperti itu. Nah, ini sudah kita buat desainnya. Karena terjadi match fixing, beberapa drama yang gue cerita ke lo kan kayak gitunya, akhirnya kita kan loss of business, sponsor nggak perpanjang, investor gue yang mau ya akhirnya gimana itu kan, itu seperti itu ceritanya. Sampai sekarang pun ya kami jujur, kita masih punya hutang ke beberapa partner investor ya. Yang bukan yang mau gede masuk itu ya, beberapa kita komunikasi masih bayar parsial. Beberapa pemain komunikasi dengan gua, kita masih bayar juga parsial. Kan ya. Nah, yang match fixing ini nggak ada yang datang ke gua nih setelah ketahuan. Nah, bentar lu, jangan itu. Ya, nanti terlalu loncat ya. Terloncat ini. Gitu. Jadi gini, waktu ini karena ini 2016 kejadian itu menjelang musim 2017 mulai sehat ya? Enggak, gini, kan jalan tuh, kita restruktur, dan akhirnya gue membuat ide bagaimana 10 pemain jadi efektif. Oke, kita hire beberapa pemain, ada beberapa deal-deal yang gue gak harus sebut di sini ya. Kalau lu pernah nonton bola, ada Moneyball, Brad Pitt ya, kayak gitulah. Beberapa deal-deal yang secara cash flow kita lebih sehat lah, kayak gitu. Berjalan, kita rubah nama jadi Siliwangi. Karena penetrasi kita pengen lebih ke Jawa Barat dan nasional. Karena kita bicara Bandung Utara, pada saat itu ada beberapa sponsor bilang, lu terlalu Bandung sentris, terlalu skupnya ke situ. Kita coba Siliwangi, kita minta support dari Pangdam pada saat itu Pak Herindra, sekarang jadi Wakil Menteri Pertahanan, disupport oleh beliau, berjalan jadi Siliwangi nih. Tapi jadi malumin beliau juga ya. Siliwangi tapi malah match fixing kayak gitu. Nah, berjalan ya gue jagain kan cash flow, setiap uang yang masuk dari sponsor itu langsung ditransfer buat gaji pemain dulu. Waktu itu lu mulai nyari pemain baru ya? Ya, nyari pemain baru, jalannya seperti karena itu. Sudah mulai ada duitnya gitu. Betul, tadi gue liatin ke Santun sama Idan kan, di sini kan ada stabilo biru, uang masuk, langsung gaji pemain semua gue bayarin. Cicilan gaji tuh lu bayarin. Terus ada kontrak-kontrak yang bilangnya nggak pernah dibayar kontraknya, gue bayarin semua di sini. Kan gue stabilin semua, buktinya ada semua. Jadi, itu datanya. Nah, 2017 itu kan kita ingin sehat. Dan gue nggak mau pengalaman 2016 ya, atau di tahun sebelumnya gitu kan ada parsial gue nggak mau. Karena pemain ini kan sebagai aset ya bro ya. Kalau bicara produk itu produknya kita, pemain itu jagain dulu. Nah, ketika gue sudah membuat desain untuk restrukturisasi sampai yang 2018 begini bayar ke mereka, udah dihitung akan lunas nih, betul nggak? Kan kita terjadilah itu match fixingnya, bubar semuanya bro itu. Dan ini makanya gue pengen klarifikasi, setelah urusan ini sudah mulai, urusan sponsor batal itu sudah mulai berhasil dibenahi, datang pemain baru, gajinya juga lumayan ya, kontraknya juga lumayan, justru mereka lah yang bermain match fixing itu gitu. Dan yang match fixing itu malah aktor-aktor utamanya justru yang tidak terkena imbas tahun sebelumnya, yang imbas 2016. Betul. Jadi pemain-pemain yang gua hire lah ya untuk masuk gitu. Untuk memperkuat Siliwangi saat itu, justru mereka yang main ya. Ya seperti lo rekaman tadi gua dengerin rekaman bukti mereka match fixingnya. Jadi nggak ada alasan sebenarnya tidak dibayar gajinya, bahkan nggak ada gitu. Yang gua sedih ini bro, sebetulnya yang di luaran itu kan sampai kelaparan. Ada yang bilang gitu ya. Nggak digaji wah gua bilang kalau mereka kita tunggak sebulan aja, 2 bulan deh, mogok bro, kayak yang mengakuisisi klub gue nih, gue denger ya, katanya pernah nunggak terus pada mogok pemainnya ya, gue denger itu season berikutnya kalau nggak salah kan, kita nggak sampai segitunya bro, nggak sampai segitunya. Nah itu yang akhirnya gue bilang kok ya, kenapa gue tiarap bro ya, gue cerita malu kan kemarin, tadi gue tiarap ya, ada rasa yang gue itu benar pemain basket, gue ingin punya mimpi di basket, tapi gue digini sama basket ada sampah rasa sakit hati.
sama basket ya, tapi gue coba lagi pengen pelan-pelan lagi take off. Maksudnya take off dalam arti muncul lagi ya, menceritakan, dan memang ini sudah bola liar sudah terlalu lebar ya, dan mengerikan gitu loh. Nah, buktinya bahwa ya gue bisa bilang bahwa tidak pernah ada pemain di season itu yang kita tunggak. Tidak ada pemain yang di season itu gak kita kasih makan. Gila men, ya nggak? Bahkan mereka kasih match sama kita better than sebelumnya. Ya, di Cumbulit mereka tahu lah nama hotelnya apa, di situ semuanya. Dan itu yang kita sangat jagain. Sehingga beberapa teman gua yang di Jakarta basket tuh lu kelaparan gini, nggak gitu ya, kayak gitu sih. Ada ini nggak, pertanyaan nggak? Nah, ini nih, kembali ke pemain-pemain yang melakukan match fixing ini sebenarnya kan, apalagi yang terbaru-baru ini seperti Jericho, aku sebutkan aja ya. Jericho ini kan salah satu, aku termasuk mengidolakan dia, karena aku ngikutin karirnya mulai dari SMA. Maksudnya sayang banget dengan alasan di luaran ya, gaji kecil segala macam, itu sebenarnya bukan excuse sebenarnya kan. Nah, kembali ke mantan pemainmu nih di Bandung Utama, setelah mereka ketangkap basah, mereka ngaku nggak sih? Ke gua sih nggak ada yang langsung kan ngakui ke Perbasi, bro. Oh, Perbasi, tapi mereka nggak mengakui info dari Perbasi ke gua ya. Mereka mengakui. Nah, gua tuh justru dari berapa pemain itu baru ketemu satu pemain ya. Iya. Yang hijrah lah, katakan begitu. Gua bilang ya gua minta maaf, udah seperti itu, dan gua nggak akan apapun yang dia butuh bantuan gua. Sisanya nggak ada ya, gue pengen datang ke gue gimana kalau dia ngomong ya ini gimana urusan mau gue gituin, tapi nggak ada yang datang sama sekali. Sebelum ketahuan, wah itu terus kontak ke gue, nah pas ini nggak ada yang datang sama sekali. Nah itu ya gitu aja sih bro ceritanya gitu loh. Karena aku perlu ngomong gini karena selama ini bertahun-tahun, mungkin 5 tahun terakhir ya, sepertinya di luaran itu terlalu menjudge ke manajemen tim yang tidak becus gitu loh, ya kan? Dan aku termasuk di dalamnya. Ya, aku ngakuin termasuk di dalamnya karena aku baru dengar sepihak. Karena mudah banget dengan alasan ya kesejahteraan kita nggak terpenuhi gimana. Tapi dengan bukti-bukti ini, wah kaget juga bro. Ya kan. Bahkan pemain-pemain itu tidak ada di tahun sebelumnya, sebab itu terjadi krisis. Yang motornya ya. Pada saat 2017 ini kan udah mulai pembenahan. Nah, itu gua pribadi shock. Maksudnya setelah lihat bukti kan, ini kampret nih orang-orang nih. Nggak, setelah lihat bukti-bukti kan. Ya, tadi kan gue liatin ke Santun bukti transfer ya, ada beberapa pemain yang masih ini komunikasi, Pak tolong, oke saya ada sketsa transfer, lihatin kan. Dan gue ngomong, ya ini gue ngomong di sini ya, dulu gue nggak mau, udah biarin aja. Ya gue apa ya, gue capek buat klarifikasi bro, biarin aja lah. Tapi ya, alhamdulillah dapat waktu ya gue bisa cerita ini. Jadi isu-isu itu mau dari sisi gue yang nggak benar bro gitu loh, itu aja. Tapi kalau ditanya lu punya tunggakan nggak Dan misalkannya ke manajemen, dari data keuangan kita memang ada nih sekian-sekiannya. Nah, gua ada bukan salah ya. Jadi pada saat menjalani Bandung Utama ini gua cerita adalah memang di manajemen banyak teman-teman sendiri bro. Nah, yang gua tahu tuh. Teman-teman sendiri. Jadi ketika perusahaan atau klub ini nggak sehat, yang harusnya secara teori gua cut atau lay off, ini gua karena gue ngenak ya. Gue parsialin ya, yang tadi mesin yang gajinya let's say 1.000, setengah dulu ya, gini-gini. Yang mungkin kalau secara perusahaan ya harusnya udah nggak ada. Karena kalau mau equal atau mau head to head dengan produktivitas dan pencapaian, ya gue nggak bisa ngomong ya, nggak seimbang. Nah, di situ sih awalnya. Tapi ya nggak apa-apa, ini udah perjalanan hidup gue. Cuma yang gue sedih juga ya asum ya. Makanya gue belajar sekarang browsing deh, assume kills. Ya maksudnya itu membunuh, kita jangan pernah berasumsi. Apapun menimpa fakta bicara di atas meja depan. Karena asumsi itu membunuh, bro. Which is fitnah ya kayak gitu. Lebih baik bicara apa? Solusinya betul kayak gitu. Jadi itu terjadi bola liar dan itu bicaranya nunggak lah gaji bla bla bla. Vendor misalkan ada punya gue akuin gue masih ada. Coba dicicilin. Tapi ada beberapa vendor yang teman dekat lu juga dan ya gue ceritain, gue tantangin ke dia, apa coba mana buktinya? Gak bisa ngomong juga. Dengan kronologisnya Dan, ya nggak kalau tahu teman lu lah Dan ya kayak gitu. Nah kayak gitu sih Dan. Jadi bicara masih ada nggak? Gue bilang minta masih ada. Kita coba. Jadi oleh pribadi kita coba bayarin beberapa vendor yang lain ya, yang masih ada sekarang berdiri gitu. Yang dia memang masih bela lah atau apalah ya dan gue appreciate itu ya. Dan alhamdulillah kita sekarang masih ada, Bandung Utama masih ada, akademinya masih jalan.
dan kita akan tetap eksis di basket. Ya. Nanti next kayak gimana, let's see lah. Gue punya mimpi, punya visi, tapi let's see. Gitu aja. Karena gini boy, jadi kemarin ada komen yang ngelitik waktu pada saat main basket munculkan tentang match fixing itu, yang ngomongkan itu ada satu orang ngomong gini, netizen, itu cara membuktikan gimana? Padahal di basket kita kan beda tipis antara bisa masukin sama skill yang biasa aja. Kita aku langsung ketawa nih. Aku langsung ketawa. Anjing, iya benar juga sih. Ini memang skill kita ini sudah pas-pasan. Match fixing lagi. Itu aku, anjing. Iya benar juga. Tapi ternyata setelah tadi kita lumayan banyak ngobrol berapa jam gitu ngobrol. Ternyata memang ini dilakukan dan kita sama-sama tahu pemain itu sebenarnya potensial banget jadi wajah Indonesia. Itu kecewa. Nah, Nis, ada nggak cerita-cerita kelakuan konyol mereka yang mereka lakukan gitu, yang lu ketahuin pada saat di lapangan, yang harusnya lu, ini harusnya gua menang ini. Pasti kan gitu kan sih mikir kan. Di season mana ya? Di Semarang gua datang, gua nonton, ada satu pemain big man bawa ring nggak masuk, powernya gede. Wih, kok nggak masuk deh gitu kan? Wah, di grup kita ngobrol udah. Ya di manajemen ini kenapa? Ini besoknya gue ke pelatih. Ini kok coba dibawa ring latih lagi dong. Kalau dia ini nasional ya, gue latih lagi. Ternyata dia match fixing. Sengaja gak dimasukin. Kan tadi gue liatin rekamannya ya keluhan dan yang begitu lah kondisi. Jadi rekaman tadi ya? Iya rekaman tadi lu lihat juga kan rekaman bukti match fixingnya, bukti transaksi semua dan sedih bro, sedih dan. Iya sedih. Ya gue salah satu pengen basket Indonesia tuh maju ya. Ya harus bisa ngalahin Filipina gitu macamnya. Mulai dari kecil kan, dari regional dan lain-lain. Ketika punya mimpi itu, visi itu, digituin main begini, bubar semuanya. Iya. Secara bisnis plan bubar, ya kan? Semua bubar. Nggak akan ada bro investor yang mau, ya kan kayak gitu. Sponsor nggak ada yang mau. Nah ini tamparan buat gua dan pasti buat basket Indonesia dong tentunya. Bener. Ada yang Rico kan kemarin, buset gue apa lagi nih kayak gitu. Nah ini ya dan kontaknya, yuk kita buka. Dan gue udah terlalu lama diem. Tapi gue pengen bawa data dan fakta dulu nih biar enak gitu. Nah, tadi barusan Dennis ngomong data dan fakta. Jadi Dennis tuh nggak cuma ngasih lihat kita bukti transaksi, tapi dia juga ngasih dengar rekaman yang menjadi bukti waktu itu ya. Iya. Gitu. Tadi kita udah dengar ada hal yang menarik ketika gue dengar, anjir rekamannya seperti ini. Kalian nonton ini deh, Netflix tuh ada film judulnya Bad Sport. Kalau nggak salah judulnya Bad Sport ya, tentang match fixing di basket di NCAA. Ya. Apa yang terjadi di film itu kurang lebih sama rekaman ini. Jadi di film itu dokumentasi nyata. Jadi aktor-aktor pelakunya ngomong apa yang dia rasakan ketika dia dikejar target nih, dia harus kalah selisih sekian poin atau menang sekian poin. Ketika target itu belum tercapai, si pemain itu resah di dalam lapangan ini gitu. Sementara temennya nembak wangi wae gitu, masuk terus gitu. Harusnya jangan masuk. Dia resah banget. Nah, yang gue denger dari sama dia juga resah si aktor ini. Waduh, kok jadi masuk terus ya gini? Kenapa gini? Kenapa yang on fire di passing gitu ya? Kenapa yang on fire di passing kata dia? Kenapa yang on fire di passing? Yang dua pemain ini kan yang nggak main. Jadi ketika Santun bilang pemain kita ini udahlah skillnya segitu-segitu aja, sulit membedakan antara dia sengaja atau emang dia nggak masuk gitu. Tapi ternyata memang dalam beberapa hal yang harusnya tembakan gampang itu nggak dimasukin sama dia memang. Betul. Gitu. Jadi seharusnya kemungkinan untuk masuk misalnya 80-90% emang di situ dia bisa mainin gitu. Yaudah nggak dimasukin. Betul. Gitu. Coba apa di Netflix biar pada denger. Netflix sama kok sama. Judulnya apa tadi? Bad Sport. Bad Sport tuh. Bad Sport Netflix. Terus kalau lu lihat Netflix itu ada angkanya tuh dia kasih tahu gitu. Dia ngasih tahu berapa dia dapat per game. Mau nggak lu ceritain berapa sih pemain itu dapat per game? Tadi ya lu lihat tadi kan di rekaman ya ada angka-angkanya kan. Ini kalau ada Lambe Turah basket seru kali ya. Ada Lambe Turah basket. Cuma balik lagi tadi angkanya gue lihat sih secara umum dari informasi ya. Gue interview, gue discuss juga dengan teman gue di Bareskrim kan, ngobrol juga. Dia juga udah nge-track bro sebetulnya. Di polisi itu udah nge-track juga. Itu kalau yang di gua, pemain cadangan mati itu dapat range 3 sampai 5 juta per game. Cadangan ya, cadangan mati. Camat ini teh. Camat.
Sama tuh cadangan mati nggak dia main, main duduk gini. Iya. Nah, tapi kalau itu bener berapa ya? Cuma dari informasi gue dapat dari pas gue interview yang gue panggil itu. Per handuk. Perhanduk itu. Terus pemain starter itu lebih tinggi lagi. Let's say range-nya ya 5 until 10 lah ya kayak gitu. Dulu kali berapa game. Itu aja. Nah, ada yang main margin mungkin apa dah, gue shock banget ketika denger informasi tadi dari yang gue interview tadi, salah satu dari 9 tadi gue interview, gue panggil, gue gebrak-gebrak, dia ngaku, dia nangis minta maaf sampai dia pegang kaki gue. Pak, saya minta maaf Pak, gini ya udah ulang. Ya, gue appreciate dia jujur ke gue kan udah. Informasi dari teman gue di Barreskrim juga cerita juga ini dan itu range begitu. Bola kan ada tuh, mungkin lebih gede lagi kalau bola ya. Iya, Basket segitu ya mungkin ya. Tapi balik lagi gini loh, match fixing itu salah. Ya. Lu mau gaji lu kecil atau gaji lu di parsial atau ditunggak, katakanlah tunggak itu kan berarti bukan gak akan dibayar ya. Yes. Pasti dibayar kan. Itu sesuatu yang terpisah. Bukan solusinya di match fixing. Wah. Ketika lu nggak ada duit, let's say ditunggak lah atau apapun nggak ada duit, Bukan match fixing. lu bisa datang ke kita, Iya. Pak saya butuh buat update ini. Kita akan pikirin betul nggak? Oke ini karena perusahaan lagi begini nanti akan ada uangnya, tapi pasti gitu bro. Ngerti nggak? Nah ini akhirnya gue sedih itu sebenarnya terpisah, nggak bisa disatuin. Tapi ngomong kelaparan, men aduh ya ampun, ya. Bukan Kalau ada alasan juga, ya? Hah? Bukan alasan. Kalau ada gitu. juga mereka pasti pada mogok bro. Ini nggak ada mogok, gue jagain banget gitu loh. Ya gue sih nanya ke teman-teman yang lihat ini ya, teman dia tanya hati kecil deh, hati kecilnya gitu. Apakah bahasa nunggaknya terus gue tuh gimana gitu lah mati. Ya gue cerita sama lo ya gue ada bahasa gini di Bandung bro ya, cerita ke gue. Dan di Bandung tuh pengusaha yang kaya banyak, yang punya pabrik banyak, yang suka basket ya, yang punya pabrik banyak, yang punya toko gede-gede banyak, yang tajir banyak. Tapi nggak ada orang gila yang kayak lo bikin tim basket, bikin klub Profesional. Ya, gue cuma pegawai bank bro. Ya karena punya mimpi ya, kita coba benahi dan bisa juga tercapai. Cuman nggak bisa sustain gitu, itu aja karena case ini gitu. Jadi itu sih bro. Jadi terpisah ngerti nggak? Jangan digabungin. Case yang terbaru ini ngomongnya apa? Gue denger gaji kecil ya. Ya. Ya itu Gaji kecil. lu ngapain kan? Lu makan juga dikasih bro. Iya. Bukan alasan ya. Nah, Bukan ownernya alasan. Pacific Irsan gue kenal deket, baik banget kalau cerita sama gue ya nggak, dia merhatiin pemainnya di mesnya, ada apa punya lapangan basket dan lain-lain. Bokapnya Sufu. Wah itu gokil bro, itu benar-benar harus dulu kasih reward bro di basket. Sampai sekarang gue lihat kemarin di YouTube masih duduk di bench ya. Iya, masih. Itu gila men, appreciate. Lu mau nodain orang-orang kayak gitu, lu tamplokin pakai tai, sorry bro, karena oleh match fixingnya nggak? Gila kan bro? Dia hanya melihat ya maksudnya apa sih dasarnya? Iya. Jahat bro kata-kata gua. Iya. Ya nggak bro, kita kasihan. Ya maksudnya Isa nggak begitu. Dan gue yakin gaji pun nggak kecil men. Standarnya udah, yang apalagi sekarang ya udah pasti gue di atas. Yang dulu-dulu gitu loh, itu aja. Itu gue sorry jadi emosional dikit ya. Apa? Lo ada lagi nggak? Tun. Enggak, cuman kaget aja sih. Ya terus. Karena sebelumnya ternyata kaget Gosipnya. karena kebuka bahwa aktor utamanya itu Transaksi. bahkan dia tidak terkena imbasnya pada saat tim ini krisis. Karena di luaran itu santer banget. Dengan gampangnya mereka ngomong, kan manajemen gua nggak menepati kewajibannya, padahal mereka nggak kena imbasnya. Itu anjir nih orang. Nah kenapa gue bisa ngomong gini? Jadi pas gue panggil salah satu dari 9 orang tersebut gue interview, gue ya tegasin pada saat itu. Dia ngeliatin grup WhatsApp-nya dia dengan grup-grup ini. Dan dilihatin ke gue sama ke Fatoni. Dilihatin ke kita bahwa yaudah kita bikin isu aja bahwa kita ditunggak gajinya gini. Di grupnya. Ya mau konfrontasi ayo. Kita panggil lagi, katakan di main basket si orangnya, tapi nggak mungkin kan, kasihan kan. Dari salah satu dari 9 orang ini. Dia liatin grupnya ke gue. Kita buat aja nanti ini gini. Wah gila gue bilang. Nah itu bro, ini pernah gue buka kan. Cuma orang yang gue ceritain tadi pun yang gue panggil ke rumah gue pas ngeliat kalau dia lihat di hati kecil dia ngomong juga. Memang yang dilakuin begitu. Dia sampai cerita, Pak saya jadi Sunda ya. Dia diajak ke Bali kemana party gini. Cerita ke gue detail dia cerita ke gue. Dia cerita pemain-pemain klub lainnya dia cerita ke gue. Waduh, anjir nggak enak banget. Ya dia cerita ke gue pemain yang lainnya ini dia cerita ke gue. Karena dia cerita nama si yang motor ini dia cerita semua ke gue. Dan gue tahu semua. Dia cerita kenapa gaming ini dilepas. Dia sampai berantem dengan salah satu pemain lain ya pada saat itu ribut. Wah ngeri kan di situ. Ada koordinasi sama pemain klub lain. Betul. Jadi wah ini udah mengakar ya. Cuma gue balik laginya ya gue
gue sih introspeksi ke diri gue lagi ya, ke manajemen ya. Oh, banyak salah juga. Ya, jadi tegasnya gue di manajemen banyak teman-teman sendiri di klub itu diasumsikan gue otoriter. Ya. Gue diam nih bro, gue diam karena gue nggak mau nge-treat atau ada konflik interest. Dipikirnya gue bikin keputusan-keputusan yang apa. Nah ini akhirnya jadi ya di Bandung Utama ya. Jadi pelajaran buat gue adalah membangun bisnis jangan karena rasa kasihan atau jangan karena teman kasihan kita masuk. Ya harus dibedakan ya. Dibedakan. Even begitu pun kita day one spirit aja hari pertama founder ayo ini konsekuensinya ini. Jadi ya kalau mau di head to head dengan pencapaian ya balik lagi gue ya. Cuma balik lagi gue ngeliat itu kan. Jadi akhirnya udah ini terjadi jadi overhead cost besar banget gitu. Pelajaran banyak banget bro. Dan gue bersyukur Tuhan atau Allah ngasih ujian ke Bandung Utama ke gue ketika usia gue di kepala 3 lah ya. Ini kepala 5. Gue sama Santun sama lah ya. Oh, iya. Di usia sekitar 3 berapa kemarin? 36-an gitu. Ya masih ya gue masih berusaha punya mimpi ya masih punya tenaga untuk ayo. Kalau bicara hutang Bandung Utama ada men. Gue masih komunikasi ke beberapa partner ya untuk kita cicilin segala macam gitu. Masih ada gue akuin. Nah gue manajemen yang lain ya akhirnya ya hanya berassume. Yes. Nggak ada yang nggak ada yang datang. Nah, gue appreciate gue ngomong di sini yang masih ada dengan kita Fatoni, ada Cecep, Kang Kidal, ada Bobby, ya Bobby Kidal ini orang yang baru padahal gue rekrut dan dia benar-benar tahu kondisi dan dia tetap ada bareng-bareng dan akademi gue masih sustain alhamdulillah sekarang. Bandung Utama. Di Bandung yang Gor Citra ya? Iya, pelatih-pelatih yang lain juga kayak gitu. Tapi teman-teman sahabat gue yang zaman kuliah segala macam ya udahlah. Itu yang jadi satu cerita pengalaman hidup gue. Dan kita saling mendoakan aja, semoga semuanya lancar dan sukses dan sehat. Tapi untuk perjalanan ke depan ya gue lihat, maksudnya gue punya plan sendiri gitu kan kayak gitu. Itu aja sih bro. Iya. Gue tuh gini, gue seneng sih sama obrolan ini karena apa ya? Apa yang terjadi sama Dennis di tahun 2017 bersama Bandung Utamanya, lalu kemudian Irsan pemiliknya bersama Pacific Cesar Surabaya di tahun 2021, ini tuh jadi pelajaran, nggak boleh terulang, khususnya karena ada kesamaan. Yang membongkar ini adalah manajemennya. Yang membongkar ini adalah Pacific manajemen. juga ya? Pacific sama gitu. Jadi nanti mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi sama Irsan pribadi, pemilik Pacific. Bagaimana sih kalau di match fixing di Pacific ceritanya kayak gimana gitu? Karena ya ini merugikan buat manajemen dan saya rasa juga nggak ada manajemen yang mau sangat bro digerogoti sama match fixing gitu klubnya gitu. Ya. Dia sudah bangun Pacific juga ngebangun timnya dengan percaya diri, kekuatan dengan profesional, tahu-tahu digerogoti sendiri dari dalam gitu. Digerogoti dari dalam akhirnya ya hancur gitu. Dan gue nggak tahu ya. Ini gue merenung, gue lihat, gue buka kembali cerita-cerita tahun 2017 itu ada ya mudah-mudahan kita sama-sama serius ya untuk ngebantai match fixing ini ya harus dihilangin benar-benar nggak boleh ada gitu. Nggak seru kita tahu ini match fixing ngapain kita tonton kalau kayak gitu. Maksud gue gini. Apa yang terjadi sama Dennis itu terbongkarnya Bandung Utama tuh atau Siliwangi waktu itu terbongkarnya gara-gara satu pemain main di JP Pro gitu, ketahuannya belakang, berarti udah ketahuan sebenarnya. Betul. Tapi didiemin gitu, nggak dipublikasi. Kita juga komunikasi sama Pacific, mereka tuh sudah tahu ada match fixing di klubnya itu sudah lama, tapi kemudian baru diumumkan ke publik Desember gitu. Kita tuh sudah menerima macam-macam itu dari bulan Juni ya. Mei Juni gitu. Dari Mei Juni 2021 itu sudah ini nih buktinya udah jelas macam-macam baru diumumkan 2021 gitu. Nah, semoga otoritas yang atas itu juga lebih cepat sama yang kayak gini-gini gitu. Lebih cepat. Jangan hanya nunggu dari klub gitu. Karena klub yang dirugikan, karena nih ujung-ujungnya yang dirugikan liga. Yang dirugikan liga gitu. Jadi kalau ada terjadi langsung tindak. Bila perlu ya syukur-syukur kalau mampu untuk proaktif ya. Betul. Proaktif dia nyari gitu. Dia ini apa sih? Karena seperti bilang ini ada kok di situs berita nggak hanya di main basket. Dulu tuh 2017 ada 13 nama. Siapa? Nggak tahu sampai sekarang kita nggak tahu 13.
Gua sih tahu, tapi nggak usah ngomong. Nah, ada 2 lagi nama disebutin oleh pelatih yang lain gitu. Iya. Dan sinkron dengan yang gua omongin kan. Iya, sinkron gitu. Dan wow gitu. Sampai sekarang masih main? Nggak tahu, nggak ada yang tahu namanya siapa. Nah gitu, jadi maksud gue ayo gitu. Gue tahu pernah ngobrol sama salah satu manajer klub yang main sekarang, dia bilang di klub gue ada klausul kalau lu ketahuan lu kriminal, lu dipolisikan gitu. Harus segitu. Gue rasa itu langkah yang luar biasa gitu. Harus. Kalau lu ketahuan match fixing di klub gua polisikan. Betul. Kalau menurut gua malah gini, Boy. Bukan hanya manajemen yang dirugikan, bukan hanya liga yang dirugikan. Indonesia, Boy. Indonesia. Di liga apapun, bukan hanya basket, bola, sembarang lah. Itu kadang-kadang kegundahan gue itu gini loh. Kita ini apa sih? Di basket pun kita masih berjuang. Kita ini masih berjuang mau tampil di internasional. Ini udah diganggu sama kayak gini-gini. Kadang-kadang kita ini kan sering banget nonton basket kan. Pengen mimpinya Indonesia ini jago lah minimal di Asia Tenggara. Tapi keganggu sama gini-gini. Astaga, ini yang kita tonton ini dagelan atau apa gitu loh. Ganggu fokus ini ya. Iya. Maksudnya ya aku berharap sih Perbasi lebih serius ya yang kayak gini-gini. Perbasi kalau bisa pihak yang berwajib ikut juga kerjasama lah. Perbasi sama liga karena kayak bola lah ya. Benar. Kan ada tim satgas harus gitu sih gue bilang. Ya, karena kapan bagusnya? Nanti kan kalau omongannya kan contohnya ke AFF kemarin. Kita kalau ngomong kok kita kalah ya. Kalah sama tim-tim lain. Tapi kadang-kadang kita berpikir, nah, misalnya di liga terjadi seperti kayak di liga bola basket IBL, ada match fixing. Ya ini aja match fixing. Terus semua yang kita tonton tuh palsu. Terus kita mau hebat gimana lawan tim lain, tim luar negeri. Dan bahkan katanya turnamen gitu juga bisa ada match fixing. Kadang-kadang gue anjing ini yang kita tonton apa gitu loh. Itu kegundahanku ya. Betul. Mudah-mudahan kita semua. Mudah-mudahan orang lain juga merasa begitu. Gue setuju sama Santun. Ini bukan hanya merugikan klub, merugikan liga, bahkan merugikan nasional. Pasti boy. Waktu setelah itu kan gue ngobrol sama salah satu pakar hukum olahraga Indonesia, Om Eko, Mas Eko. Eko Maung. Dia bilang kan, ya ini memang bisa dipidanakan karena merugikan halayak gitu kalau nggak salah ya, tapi nanti bisa dibaca lagi di Mendes.com gitu. Ya karena kebayang boy, emosional yang dimainkan oleh oleh liga itu kan, misalnya Idan Bandung, gue ini Surabaya, emosional itu kan luar biasa, bela-bela ternyata match fixing. Ini kan kampret. Setuju. Nggak enak banget gitu loh. Impact-nya sih jujur ya, impact-nya kan kalau ke manajemen ya, loss of business. Ya pastinya. Punya mimpi, pengen bla bla bla, hancur. Sponsor pada datang lagi. Karena nggak percaya lagi kan sponsor. CEO-nya udah nih anjing. Kan betul nggak? Betul. Baik, keluarga, semuanya akhirnya ya kalau bicara materi udah lah ya. Gue memang udah tahu cerita banyak ya. Gue hilang apa aja gitu kan. Tapi udah gue hadapi aja. Sampai gue cerita dikit, istri gue aja nangis di sekolah anak gue ya. Ada ibu-ibu bilang bahwa Bandung Utama Dennis tuh gini nangis. Tahu dari mana? Mau cerita dari si A. Which si A itu sahabat gua kuliah dulu. Cerita, gua telepon suaminya, lu punya hak apa nggak pernah ngobrol sama gua, nggak pernah datang sama gua dan lain-lain gini, dia minta maaf. Dia bilang, lu kenapa klarifikasi buat apa? Nggak penting klarifikasi, gua bilang kayak gitu kan. Ya setelah gua liatin ini tadi kan ya nggak pernah ada tunggakan bro gitu loh. Ya nggak? Kalau ke manajemen yang lain ada, keuntungan kan masih ada gitu kan. Tapi kita coba kemendisan untuk dari struktur kayak gitu loh. Jadi impactnya kemana-mana. Lu bilang tadi kan Indonesia. Ya gue nih keluarga coba. Ya korbannya banyak keluarga kecil gue juga. Tapi kan orang assume bro. Ya kan, seorang istri gue di sekolah tiba-tiba di lingkungan sekolah zaman gitu gila mainnya nggak. Tapi ya gue telepon langsung suaminya dan ya dia gini ya. Lu punya hak apa gitu loh ngomongin gua dan klub gua, lu tau apa gitu. Itu contoh kecil ya. Ada lagi nggak Tun yang pengen lu tanyain tentang ini ke Dennis? Ya cukup nggak gini, jadi kita ngomong tentang assume ya, berasumsi. Ya. Ada quote mengatakan asik, udah lama nih gua nggak dengar pesan moral ini pesan moral nih. Tidak penting apa yang kamu lakukan, yang penting itu apa yang mereka pikir kamu lakukan. Itu kuat banget nih. Betul. Jadi nggak penting yang kita lakukan. Betul. Yang penting itu bagi mereka
apa yang mereka pikir kamu lakukan. Itu betul sesuai dengan yang Dennis ngomongin. Itu karena jahat banget itu, Boy. Betul. Karena orang kadang nggak tahu yang kita lakukan apa, tapi orang berasumsi. Iya. Itu jahat. Iya. Nah, karena aku termasuk, aku minta maaf sama Dennis ya. Karena pada saat sebelumnya Suruh lihat bukti-bukti aku ini. berasumsi ini memang manajemen yang nggak benar, pendukakan segala macam. Ternyata pemain-pemain utamanya itu tidak terimbas dari tahun sebelumnya ternyata. Ini buktinya. Itu kan jahat. Asumsi di kepala aku ini jahat. Ya. Itu wah gila ya. Segila itu, Boy. Dan mungkin si Indonesia ya bro ya. Iya. Ngeliat gue ya, benar. normal aja ya. Toh nggak pernah ada hitung waktu apa betul nggak kayak gitu. Ya gue bercerita ke beberapa senior yang ketemu dia kira ceritain bukti-buktinya, bukti rekamannya gue liatin, bukti oh dia berpadang, tapi hanya beberapa orang. Tapi udah. Tapi ya di sini ya gue tidak merasa gue benar, banyak salah men. Ya kan perjalanan ini banyak salahnya. Tapi gue hanya ingin menceritakan satu sisi. Bahwa sisi yang lain itu belum tentu semuanya benar. Satu sisi yang gue bawa dengan data dan fakta, transaksinya 2 tahun terakhir bro, gue print ke bank nih buat Astra ini. Dengan tadi di handphone dan di bukti-bukti rekaman kayak gitu. Jadi biar lu bisa ngeliat secara objektif. Itu aja sih. Ya kan bisa melihat dan kayak gitu. Oke, itu belum terakhir. Satu lagi apa kira-kira? Ada nggak hal-hal yang belum lu sampaikan untuk membuat ini semua? Karena harapan gue gini, selama ini kan persepsinya berbeda. Mudah-mudahan setelah orang nonton episode ini, orang mulai paham gitu. Oh, itu sebenarnya yang terjadi pada Bandung Utama waktu itu, Siliwangi waktu itu bersama Dennis dan pemain-pemain yang kena match fixing. Harapannya sudah mulai berimbang apa yang didapat sama orang sekarang ceritanya. Semoga lah ya. Semoga. Di luar itu ada lagi yang pengen lu sampaikan? Ya, yang pasti sih maju terus basket Indonesia. Gue itu poinnya buat Yunas, semangat terus Yunas sama gue dekat juga. Dulu gue jadi pemain ya di Panasya Senatama. Kim Hong dekat nggak sama Kim Hong? Kim Hong dekat. Erick Thohir? Ya nggak usah disebutin lah. Dua kutub ya nggak. Ya Bos Kim Hong juga ya, sehat terus Bos Kim Hong. Teman-teman semua dulu di Dewan Komisaris ya. Ada Jupri dan Ferry Jupri dan lain-lain. Bangun terus basket Indonesia. Membangun sebuah tim basket itu memang tidak mudah. Sekarang sedang ada fenomena artis pada masuk. Oke? Ada apa? Ransos, Bandit dan lain-lain, Baimong itu. Jadikan itu konversi dengan baik. Ya enggak? Exposure dengan baik, tapi exposure dengan baik karena kenapa? Jangan, dan gue hanya pesan-pesan jangan ada gap dari 14 klub sekarang berapa? 16 ada gap. 16 klub. Dan semoga bersaingnya betul-betul baik gitu kan. Saling mengalahkan. Ya maksudnya baik, jangan tidak itu aja. Kedua, cara mengelola itu ya orang kan hanya bisa ngomong. Wah itu kenapa gini kan. Tapi di dalam itu bro, ngatur cash flow dan lain-lain tuh lumayan kan gitu loh. Wah sponsornya ada, ya lu ngomong sponsor masuk, tapi lu tahu nggak ada overhead cost yang lebih tinggi lagi gitu. Orang begitu berpikirnya. Kan ada sponsor ini, iya. Tapi lu tahu ada gaji dan lain sekian operasional kan nggak tahu. Kan kita harus mengatur dengan baik. Nah balik laginya, yang mau bikin klub atau apa ya, go ahead, jalan. Cuman ya kalau pengalaman gue, ya gue main kuatin fundamentalnya dulu. Yang pasti, gue sih pesan satu, basket Indonesia harus terus maju. Gue sih setelah 4 tahun ya bukan muncul ya. Gue ada sih bro, sebetulnya ada. Cuma gue sakit hati sama basket, that's it itu dulu. Dari mulai drama yang pemain match fixing, sampai dengan drama yang gue cerita ke lo ya, drama kenapa sampai klub gue ini dilepas ya kan. Ada drama juga bro, dari dalam segala macam gue cerita itu nanti aja, ada drama juga. Dan semua buktinya ada semua, dan jadi overlap dan lain-lain itu ya udah. Yang pasti gue pengen basket Indonesia terus maju karena passion gue tetap di situ ternyata. Ya nggak, punya visi kita lihat lah ya. Time will tell. Ya karena kalau secara dari mental, kalau tempe itu kan cepat hancur. Tapi kalau besi kan dang sama besi sama api kan terus ada. Nah kita semua harus jadi mental besi. Dan kalau mutiara berlian di dalam tai pun tetap berlian bro, ambil. Nah kita harus seperti itu. Jadi maksudnya bukan kita marah seperti itu, cuman integritas tetap jaga, lurus saja karena hanya kita dan di atas yang tahu bro. That's it. Itu bro, dan self control sih. Gue lebih mencoba sekarang. Sukses menurut gue itu adalah self control. Jadi self control ketika memang kita ada di bawah, self control ketika kita ada di atas dan mati circle ya. Self controlnya udah. And assume skills, jangan berasumsi. Semua di atas meja. Depan udah enak, clarify, udah selesai ya enggak. Jangan pernah asumsi aja. Itu pesan gue. That's it. Lu masih tambahan nggak, Santun? Jangan nanti terpanjangan. Kepanjangannya, oke. Thanks buat Edwin, kaosnya Edwin. Gue pakai. Oh, hanya nyempil promosi dia. Edwin yang desain.
Edwin is one of orang tua di Bandung Utama. Oke. Dan dia ini banget peduli banget dengan Akademi Bandung Promosi Utama. bisnis yang lain nggak? Nantilah ya. Nanti tuh. Jangan ceritakan visi kita ke orang-orang ya. Gitu, iya. Nanti aja kalau udah di situ baru cerita. Oke, Buktikan dengan karya yang bro itu. Terima kasih banyak Dennis. Thank you, Nis. Jauh-jauh dan menyempatkan waktu di antara kesibukan yang luar biasa. Ya. Mau datang ke Main Basket Podcast dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Dennis hari ini bisa mengklarifikasi apa yang menjadi asumsi kita selama ini. Banyak orang selama ini gitu ya Tun ya. Ya. Oke, itu dari gua. Santun ada lagi nggak? Tun udah bener ya, lu biar orang itu bohong, lu lihat sendiri tadi. Iya. Nanti kalau mau fotokopi aja. Iya. Gua nggak pernah gua tunggak tuh nih tadi yang gitu. Oke, terima kasih semuanya. Thank you. Jangan lupa subscribe channel kita Main Basket Podcast, nyalain lonceng bahwa sudah ada. Terus standby setiap hari Jumat. Komentar gua harap sebanyak-banyaknya baik terkait yang ini ataupun yang lainnya. Oke, sampai jumpa selanjutnya di Main Basket Podcast. Sampai jumpa. Thank you.